Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Karim, insya Allah edisi podcast AIA tahun ini, podcast AIA edisi bulan Ramadan, kita akan mulai lagi dengan menghadirkan banyak sekali tamu-tamu yang menarik ceritanya, kemudian tokoh-tokoh di PPME Al-Ikhlas yang selama ini banyak membantu mengembangkan masjid dan kegiatan di Al-Ikhlas. Dan kali ini kesempatan pertama kita mendapatkan tamu yang tidak asing lagi. Beliau adalah Pak Hasanul Hasibuan. Wajah yang tidak baru, tapi beliau alhamdulillah sudah menjadi chairman atau ketua PPME Al-Ikhlas periode yang baru ini, sehingga nanti insya Allah dalam podcast kali ini kita akan banyak menggali cerita dari beliau seputar pengalaman beliau dari awal bergabung dengan PPME sampai menjadi ketua, dan juga cerita mendidik anak selama di Belanda. Selamat datang Pak Hasanul, sehat? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Karim sehat ya? Alhamdulillah. Podcast kali ini agak lebih spesial. Selain kita punya kru baru, ada Mbak Ade di sini. Masya Allah. Yang paling penting adalah kita punya ketua baru. Alhamdulillah. Punya bukan wajah baru sih, yang sudah pengalaman lebih lama, dan nanti kita akan menggali cerita dari Pak Hasanul, perjalanan PPME Al-Ikhlas dari lahir sampai sekarang seperti apa. Insya Allah. Saya mungkin akan menggali terkait Ramadan dulu Pak Hasanul sebelum kita masuk ke PPME Al-Ikhlas. Ini sudah baru minggu pertama di bulan Ramadan ini, 1444 Hijriah. Ada yang beda dengan puasa sebelumnya Pak Hasanul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Karim sudah menginisiasi bersama Ade sosial media IT dalam acara podcast di bawah Departemen Sosial Media, yang tidak lain dan tujuannya menyiarkan agama Islam pada umumnya, lebih khusus lagi PPME Al-Ikhlas, ya, ICC, Indonesian Cultural Centrum. Kembali ke pertanyaan Mas Karim, Ramadan tahun ini. Ya, alhamdulillah Ramadan kemarin jatuh pada tanggal 23 Maret Rabu ya. Satu Ramadan dong. Satu Ramadan, betul. Ya. Kita persiapkan sudah dari bulan November. Oke. Mulai dari membentuk pengurus Ramadan yang diketuai oleh Mas Untung sebagai ketua koordinator dakwah, ya. Lalu kita menginisiasi membawa ustadz dari Indonesia, karena lagi-lagi PPME Al-Ikhlas sudah dari belasan tahun ya mempunyai program ya di setiap Ramadan membawa ustadz dari Indonesia. Tahun ini pun begitu. Insya Allah ustadz kita akan datang pada hari Selasa. Ya, dikarenakan beberapa hal sehingga kita tidak bisa membawa beliau di sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillah, saya percaya sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan. Dan pasti ada selalu hikmah di belakang itu. Secara program mungkin nanti akan kita gali lebih jauh, seperti apa bedanya dengan program sebelumnya. Tapi kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Sebagaimana kita tahu bersama kan, Pak Hasanul sudah cukup lama di Amsterdam, dan yang menarik puasa di Belanda, di Eropa pada umumnya, itu kan ada perbedaan waktu yang cukup signifikan setiap tahun. Betul. Nah, kalau nggak salah ini cukup agak singkat ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Merasakan ada perbedaan yang signifikan nggak? Lebih ringan, lebih berat, atau biasa saja? Mungkin kita mulai tanggal 23 Maret kemarin, ya, di mana masih waktu winter, masih musim dingin, ya. Jadi kita puasa itu 14,5 jam, tapi mulai hari ini. Per hari ini ya? Per hari ini, karena perpindahan waktu masuk ke summer time, jadi tambah 1 jam. Waktunya jadi maju 1 jam. Majunya 1 jam, sehingga
puasa kita 15,5 jam. Oke, yang Tapi awalnya nanti ke depan akan makin panjang dan perkiraan saya sampai dengan 16,5 jam. Karena nanti kan makin lama makin waktu summer ya, terbit matahari lebih cepat, terbenamnya lebih lambat. tapi dengan misalnya pernah puasa di tengah summer sampai hampir 20 jam. Tuh. Ada 20 jam perbedaan di situ? mungkin tidak, tapi pada saat Juli dulu ya hampir 18,5 19 Tapi jam. tetap bisa menjalankan full 30 hari ya. Alhamdulillah. Memang waktu sangat signifikan bagi kita yang berpuasa di Eropa. 1, 2, 3 jam itu sangat signifikan sekali. Iya, iya. Ya, apalagi saya pernah punya pengalaman cerita sedikit ini. Pada saat dulu tinggal di Swiss, jadi pulang kantor itu sudah jam 7, maghrib baru jam setengah 11. 7, kemudian masih sempat bertahan, masih duhur ya. ngaji segala macam, tapi jam 9 itu udah sangat lelah, ngantuk, akhirnya tidur. Ya, tidur, qadarullah, bangun-bangun itu udah subuh. Jadi malah nggak buka. Jadi nggak buka, sahur udah lewat. Saking ininya ya, saking Akhirnya karena niat sudah awal kan puasa, udah saya puasa lagi. Jadi puasa itu hampir tanpa buka, tanpa sahur lagi. 36 jam. Waktu itu Dan itu pun kuat ya. Alhamdulillah masih bisa. Artinya yang sekarang ringan lah dengan Alhamdulillah. dengan Tapi itu masih kurang. terjadi, bisa aja terjadi ya. Karena kita coba menunggu maghrib kok lama sekali, setengah 11 tidur, ketiduran sampai subuh masuk. Siap. Nanti kita gali lebih jauh dengan narasumber yang dari Mas Ikhwan atau teman-teman yang lain yang memang dokter yang paham tentang kondisi tubuh kita tuh sebenarnya kuat berapa lama sih Ya. tanpa makan sama sekali. Tapi yang paling berat hausnya atau laparnya kalau Sebenarnya tergantung panjang seperti cuaca. Jadi kalau cuaca summer itu mungkin panas ya di luar, walaupun panasnya 30, 27 sampai 31, 32, tapi karena sangat kering, ya mungkin kita merasakan haus. hausnya lebih berat ya. Oke. Dan karena kulit juga apalagi kalau winter itu sangat kering. Betul. Oke. Betul. Oke. Pak Hasanul di rumah dengan istri dan 3 anak. Anak-anak juga kuat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka dilatih dari kecil puasa dari umur-umur 4-5 tahun, mulai dari setengah hari, kemudian bisa full 1 hari. Alhamdulillah. Hamzah, Nabila, Aufa puasa alhamdulillah. Oke. Jadi kurang lebih 2 tema besar itu tentang masjid dan keluarga. Birrul walidain atau mendidik anak seperti apa nanti kita eksplor bersama bersama Pak Hasanul selama tinggal di Belanda ini. Insyaallah. Kita masuk ke topik tentang masjid. Jadi Pak Hasanul mungkin bisa cerita awal bergabung dengan PPMI Al Ikhlas ini, kemudian sampai akhirnya beberapa bulan lalu ya, belum ada setahun kalau nggak salah, terpilih menjadi ketua, chairman, presiden lah kalau di sini. Kalau tidak salah Pak Hasanul pernah cerita ingin jadi presiden Republik Indonesia. Ini step yang sangat penting. Ini sudah jadi presiden PPME dulu. Pak Jokowi saja bisa jadi presiden. Tapi presiden apapun yang penting ketika amanah datang diterima dengan bismillah dan insya Allah akan memberi berkah untuk semua. Bisa ceritakan Pak Hasanul Iya, jadi bertemu masjid ini. Saya dulu datang ke Belanda tahun 98, kuliah di Delft, 2 tahun master, kemudian bekerja di Maastricht sampai dengan 2006, menikah di 2001, anak-anak yang pertama, yang kedua lahir di Maastricht. Oke. Kemudian saya pindah ke Saudi. Menikah dengan orang Indonesia ya? Ya, menikah dengan Indonesia. Kemudian saya pindah dari Maastricht ke Saudi. Di sana 7 tahun, anak ketiga lahir di sana. Ditugaskan oleh tempat kerja atau Bukan, saya pindah mencari kantor. pekerjaan? Mencari pekerjaan. Oke. Kebetulan saya di bidang telekomunikasi, konsultan telekomunikasi. Kemudian 2013 saya pindah dari Saudi kembali ke Eropa, tidak langsung ke Belanda, saya mampir di Switzerland. Oke. 2 tahun di Switzerland. Kemudian qadarullah kembali lagi ke Belanda. Oke. Ya, tahun 2014 Desember, 3 bulan di Maastricht, kemudian pindah ke Amsterdam Februari 2015. Sebagai keluarga kita mencari komunitas, ya.
tentunya komunitas Muslim, di mana kita bisa memasukkan anak-anak kita mengaji, madrasah, belajar agama Islam. Itu juga yang diajarkan almarhum ayah saya, dimanapun kamu berada, cari masjid. Masjid ya. Jadi saya berkenalan dengan Al-Ikhlas itu lewat seorang teman, mengajak sholat Idul Adha di tahun 2016. Awal dari sana, kemudian ketemu beberapa pengurus, beberapa sesepuh, ya kan? Anak-anak masih kecil-kecil ya? Anak-anak masih kecil-kecil. Itu berarti 2016, sekarang 2007 tahun yang lalu. Ya. Dari situ dikenalkan ada PPMI Al-Ikhlas, Persatuan Pemuda Muslim Eropa. Sebelumnya pernah dengar? Belum. Belum pernah. Pada saat saya tinggal Padahal di Belanda. Ini sudah lama sekali ya? Iya, betul. Pada saat saya tinggal di Belanda, saya hanya fokus di studi 2 tahun, ya, karena program beasiswa, jadi punya tanggung jawab harus selesai 2 tahun. Saya tidak dengar itu, karena Al-Ikhlas kan adanya di Belanda. Di Den Haag ada namanya PPMI Den Haag, ada Al-Hikmah. Ada masjid juga. Pernah beberapa kali ke sana. Kemudian dari 2016 itu, setelah sholat Idul Adha, minggu depannya saya ke masjid, ke gedung, ya, Indonesian Cultural Centrum, Pusat Kebudayaan Indonesia, untuk mendaftarkan anak-anak madrasah. Mulai dari situ, ya, kita sekeluarga aktif mengantarkan anak-anak, tidak hanya mengantar, tapi juga ikut pengajian. Karena di dalam madrasah ada pengajian di tengah-tengahnya untuk orang tua, ya, baik yang anggota ataupun orang tua yang mengantarkan anaknya. Jadi kita bisa mendengarkan ceramah, pengajian, ataupun non keagamaan, hal-hal sosial, misalnya tentang kesehatan, orang tua yang ingin sharing pengalaman mereka juga pernah. Lalu dari situ pengurus mungkin melihat kami cukup aktif di PPME, lalu wah, ini bisa dipekerjakan ini ya. ditawarkan untuk membantu bidang pendidikan, ya, di madrasah. Lalu saya ya menjadi koordinator bidang pendidikan selama 3 tahun. Kemudian periode berlanjut, ya, Pak Hansa terpilih kembali menjadi ketua PPMI Kelas 2000, mungkin sekitar saya 2019, ya. Lalu meminta saya menjadi wakil beliau. Nah, dari situ ya ada pengalaman segala macam di situ ya. Betul. Sampai akhirnya kemarin Desember, setelah sekian lama vakum pengurus, diskusi dengan keluarga, bapak pengurus juga, terutama istri yang mengikhlaskan. Betul. Waktunya, ya, tenaganya. Di Belanda itu, ketika ada masjid, orang pasti bertanya, ini maintenance kemudian pembiayaannya dari siapa? Saya pikir dulu ketika pertama datang ke sini, ada support pemerintah, ada canceling lah kalau di orang kampung ya, jamaah. Itu pasti nggak cukup. Nah, ternyata yang menarik, ini iuran anggota seperti koperasi. Betul. Tapi sebelum ke sana, tadi Pak Hasanul cerita dari Indonesia ke Belanda, ke Saudi, ke Swiss, balik ke Belanda lagi. Ya. Apa yang membuat Belanda spesial kok? Malah pulang kampungnya ke Belanda lagi. Saya punya prinsip kadang, karena pekerjaan saya seorang konsultan di telekomunikasi. Konsultan ya? Ya, konsultan. Jadi kita kerja berdasarkan kontrak, project. Ada yang kadang-kadang sangat short, 3 bulan, 6 bulan. Oh, jadi berpindah-pindah perusahaan? Setahun, ya. Jadi dimanapun saya berada, saya langkahkan kaki, bismillah. Saya dan katakan gitu. Mencari masjid ya? Iya. Begitu pun di Saudi. Kalau di Saudi pasti gampang ya? Setiap pojok corner ini yang menarik kan ada. Swiss dan Belanda ini jadi cerita menarik. Even di Swiss juga ada beberapa masjid, ya, komunitas Indonesia, tapi masjid Indonesia belum ada di sana. Ya, mereka lagi berusaha juga untuk membangun masjid. Tapi paling sewa gedung biasanya. Sewa gedung, sewa masjid Turki, tiap hari Sabtu atau Minggu, seperti itu. Ya. Jadi intinya selalu ada ya tempat yang namanya masjid ya, walaupun gedungnya bukan disebut secara resmi, bukan disebut masjid. Kalau kita mau mencari dimanapun pasti ada. Insya Allah. Bedanya apa nih kalau dari manajemen masjid dulu, nanti kemudian jamaah seperti apa antara masjid di Indonesia, di Belanda, di Saudi dan di Swiss? Kalau
Terus terang kalau di Saudi saya tidak masuk ke manajemen masjid karena di sana Sebagai jamaah masjid ya sebagai jamaah karena masjid rata-rata punya pemerintah, punya kerajaan ya. kerajaan Saudi, para imam itu digaji oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya saya bandingkan masjid di Indonesia dengan di sini ya mungkin bisa saya katakan tidak jauh banyak beda. Oke. Yang kepemilikannya komunitas ya. Kepemilikannya adalah komunitas. Di Indonesia pun ada beberapa seperti itu juga, ya, komunitas daerah, ataupun kadang-kadang bisa di bawah Pemda, yayasan, kelompok, organisasi. Sama seperti di Indonesia, di sini juga berawal dari PPMA, ya, Persatuan Pemuda Muslim Eropa, yang didirikan tahun 1971. Beberapa mahasiswa Indonesia yang datang dari berbagai daerah Indonesia, termasuk Timur Tengah, Gus Dur segala macam. Timur Tengah, salah satunya adalah Presiden Indonesia yang keempat, Gus Dur, ya, menjadi salah satu pionir pendirian PPMA. Berawal dari situ, PPMA berkembang, ya, cabang tidak hanya di Belanda, tapi juga di luar negeri, terutama Jerman. Itu ada beberapa cabang yang saya dengar juga dari beberapa sesepuh. Dan salah satunya adalah di Amsterdam. Mulai dari kumpul beberapa keluarga, ya, dari rumah ke rumah, kemudian menjadi besar dan sangat besar, bisa berpikir untuk mempunyai masjid sendiri. Jadi sifat kita yang kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, kita yang tidak punya mungkin keluarga sedarah, tapi begitu berkumpul sama Indonesia Muslim, ini menjadi keluarga buat kita. Dari situ kecil besar, ya, terkumpullah sejumlah uang, ya, untuk bisa membeli masjid. Akhirnya kita bisa beli masjid ini, ya, setelah sekian lama menyewa dari rumah ke rumah, menyewa tempat di El Amin, kita bisa membeli gedung ini di tahun 2015. Yang menarik kalau kita tahu bersama lah, kalau masjid di Indonesia misalnya kan dimiliki oleh organisasi atau komunitas atau masyarakat sekitar yang membangun bersama. Itu kan kerja bakti gotong royong. Kemudian ada juga kalau di kota misalnya menggaji orang untuk menjadi imam, menjadi tukang bersih-bersih segala macam. Nah, yang menarik di Belanda ini kalau tidak salah kan keanggotaan ya, jadi membership ke situ, dan mereka bahkan pengurus itu tidak digaji. Malah mereka juga kontribut untuk iuran, mungkin bisa diceritakan nanti iuran seperti apa, kemudian artinya ini ada double sodakoh nih, sodakoh berupa materi untuk memastikan masjid itu terus berjalan, ya pikirannya ya tenaganya. Jadi kembali lagi tadi ke manajemen masjid, terutama di bidang finansial, untuk terutama Masjid Al-Ikhlas. Dari sekian banyak anggota, ya, anggota aktif kita saat ada berapa ini total ada 150 yang terdaftar aktif. 150. Artinya aktif di sini adalah mereka membayar tiap bulan iuran. Sedangkan ada anggota yang tidak aktif, mereka membayar iuran itu kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali, pada saat misalnya Idul Fitri, momen Idul Fitri atau momen Idul Adha. Per family kita mintakan iurannya itu 15 euro. Minimal ya? Ya. Tapi kalau bila sudah pensiun, cuma suami istri ataupun cuma single parent, ya, itu 10 euro. Untuk yang baru saja misalnya masuk remaja, umur 18 tahun, itu 5 euro. Seperti itu. Dan itu cukup untuk maintenance operasional seluruh kegiatan masjid? Sampai saat ini alhamdulillah cukup. Sampai ngutang ya? Malah ya, saya ceritakan sedikit ini. Masalah boleh. Kart Hasan ya, pinjaman lunak. Masjid ini memang dulu dibeli dengan beberapa Kart Hasan pinjaman lunak ya, dari PPMA Pusat, Den Haag. Tapi alhamdulillah per Desember kemarin 2022 semua Kart Hasan sudah lunas. Jadi cicilan sudah lunas. Ya, alhamdulillah. Jadi ini milik kita semua, jamaah, anggota, ya, sesepuh yang membangun dari tahun ke tahun. Pengurus ada kompensasi misalnya digaji atau ini nggak?
Kita bekerja sukarela, Bener-bener volunteer, pro bono ya? ya. Jadi tidak ada yang digaji. Memang untuk yang menjaga masjid, ya, Oke. kita memberikan untuk uang bersih-bersih beliau. Oke. Takmir karena dia Takmir. setiap hari di masjid ya? Betul. Oke. Mm-mm. Dan kalau tidak salah ini kan bukan cuma jamaah untuk orang Indonesia yang di Belanda, tapi semua Muslim yang ada di sekitar sini Iya. juga. Jadi kita dipersilahkan. punya visi di kepengurusan baru ini bahwa PPMI Class untuk semuanya. Oke. PPMI Class for everyone, PPMI Class for Idrin, ya. Jadi kita membuka ya seluas-luasnya, tentunya dengan melihat kapasitas masjid kita, ya. Contoh misalnya di bidang pendidikan, kita mempunyai murid santri itu kurang lebih 45 orang. Oke. Itu Semua pun level. di semua level. Oke. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita bagi berdasarkan umur. Kelas 1 6 sampai 8, kelas 2 9 sampai 12, kelas 3 13 tahun ke atas. Itu pun kita harus membatasi. Kenapa? Karena keterbatasan kapasitas Ruangan, guru, ruangan guru fasilitas juga. ya. Ya. Oke. Banyak sekali tidak hanya dari Indonesia, tapi dari komunitas Maroko yang datang ke masjid kita untuk mendaftarkan anaknya, tapi mohon maaf, kita bilang dalam antrian. Oke. Karena kapasitas yang tidak Sampai cukup. waiting list. Betul. Oke. Ya, kita prioritaskan memang untuk Indonesia, ya. Jadi 50%, hampir 60-70% buat santri Indonesia, selebihnya dari bangsa lain. Karena Maroko Turki pun punya masjid sendiri dan cukup banyak ya. Betul. Jadi kalau saya bayangkan kalau ruang dikasih untuk banyak mereka, anak-anak yang dari Indonesia pasti gak kebagian kursi. Ya. Seperti itu. Ya, ya. Jadi kami, ya, saya mewakili pengurus menghimbau juga buat seluruh keluarga Indonesia yang tinggal di daerah Amsterdam sekitarnya, ya, apabila ingin mendaftarkan anaknya menjadi mahasiswa santri madrasah di sini, sangat welcome sekali. Malah beberapa itu datang dari sangat jauh, tidak hanya di Amsterdam sekitarnya, tapi sampai yang jaraknya 50 km dari Amsterdam. Mereka harus drive 1 jam paling cepat, ya, tanpa macet, dan ya kembali lagi. Iya. Jadi pulang pergi itu menempuh jarak 100 km lebih. Dan saya dengar dari cerita jamaah, bahkan jarak terdekat itu 5 kilo, 10 kilo. Ya, Jamaah rutin lah di masjid sini. ya, Yang artinya tantangannya cukup besar untuk membiasakan ke masjid di Belanda ini. ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pengalaman mendidik anak, nyambung ke masjid segala macam, masih terkait dengan manajemen masjid ini. Aturan keberadaan masjid di Belanda, proses pendirian, kemudian izin segala macam, susah nggak ke pemerintah Belanda? Ya, ini juga penting untuk disampaikan bahwa gedung kita ini kita namakan Indonesian Cultural Centrum. Artinya Jadi, pusat kebudayaan. bukan masjid. Bukan eksplisit. masjid Oke. terdaftar di Sebagai wali masjid. kota, ya, tapi sebagai pusat kebudayaan Indonesia. Tapi kita jelaskan di dalamnya ada masjid. Peruntukannya ya. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Oke. Dan mereka sudah tahu, Which is fine ya secara. which is fine. Oke. Karena terkadang ada sisi sensitivitas mengenai masalah izin, apalagi bukannya tidak mungkin, ya, karena beberapa komunitas juga memberikan itu sebagai masjid. Oke. Ada masjid Taibah yang di Kalau yang di Zuidoost. Den Haag itu masjid ya. Ya, itu sudah masjid, Masjid Ali. Dan itu gedungnya pun bekas gereja. Bekas gereja. Ya, ya. Betul. Betul. Memang tempat ibadah ya. Ya. Kalau boleh tahu ini dulu bangunan apa sebelum menjadi Jadi masjid ini? ini sebelum kita beli itu adalah gedung untuk penitipan anak. Oke, kinderopang. Ya, kinderopang, crash. Nah, kemudian mereka mungkin sudah tidak banyak yang datang, Oke. mereka menjual gedung ini. Jadi tidak perlu memodifikasi banyak ya karena memang peruntukannya untuk. Ya, ada beberapa ruang yang kita modifikasi, tempat wudhu juga kita buat, baik yang bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak, dan ruang yang di bawah kita buat lounge sehingga menjadi ruang masjid buat kita. Dan di atas ada beberapa ruang buat ruang kelas, pendidikan, dan kantor. Oke.
Saya tertarik yang Pak Hasanul ceritakan tadi tentang masjid ini untuk semua. Itu prinsipnya intinya rahmatan lil alamin lah. Betul. Berarti di Belanda pun sebenarnya ada masjid kelompok-kelompok seperti di kita di Indonesia ada ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Persis, ini masjid kelompok Ada. ini segala macam. Jadi setahu saya di Belanda ini ada beberapa masjid Indonesia, ya, baik itu yang tadi disebutkan di Den Haag, Masjid Al Hikmah, ya, salah satu sumbangan pengusaha Indonesia. Oke. Kemudian ada masjid di Amsterdam juga, ya, Masjid Ero Muslim. Oke. Itu juga dikelola oleh orang Indonesia. Selebihnya ya masjid-masjid komunitas-komunitas bangsa lain, ya. Ya, Turki, Maroko terutama. Turki, Maroko, Surinam, Oke. ya. Karena di kepengurusan kita kali ini tidak hanya kali ini saja, tapi di beberapa periode sebelumnya juga banyak kolega-kolega kita pengurus yang berasal dari Jawa, Surinam. Oke. Oke, jadi pengurusnya pun bukan hanya orang Indonesia ya. Ya. Jadi Termasuk kalau nggak salah ada pengajar di madrasah juga. ada pengajar madrasah dari Jawa, Surinam, dari Turki, dari beberapa satu dari Afrika, Oke. ya. Kemudian di pengurusan juga ada yang dari Jawa, Surinam. Ya. Dan proses belajar mengajar full bahasa Belanda. Ya, betul. Kita memakai bahasa Belanda karena anak-anak di sini Sekolahnya juga berbahasa sekolah berbahasa Belanda. Mungkin bahasa Arab juga, KBU pasti diajarkan ya karena Kalau bahasa Arab lebih kepada mengajarkan Al-Quran, Oke. Iqra. katakanlah tamu siapapun dari Indonesia semua golongan welcome untuk misalnya mengisi ceramah atau berdialog atau apapun Ya, apapun di sini. seperti itu. Walaupun dari sisi ceramah ada tim dakwah Oke. yang ikut istilahnya melihat background Oke. narasumber, setidaknya Untuk kemaslahatan bersama. kemaslahatan bersama jamaah. Oke. Sedikit sebelum kita pindah ke topik tentang keluarga, masih terkait dengan manajemen masjid. Yang menarik di Masjid Al-Ikhlas ini, di lantai bawah itu biasalah ada tempat utama untuk ibadah, ada untuk madrasah, kemudian parkir juga cukup luas. Free. Ada dapur yang cukup representatif ketika bulan puasa seperti ini. Seksi konsumsi bisa masak di sana dengan masakan yang cukup lezat, terutama Ya. masakan Indonesia. Di lantai 2 itu ada tempat bermain untuk anak-anak. Ya. Ini yang jarang sekali kita temui di masjid Indonesia. Ya, jadi berawal dari periode sebelumnya, kita ingin masjid ini ataupun gedung ICC ini bisa menarik bagi semua. Oke. Tidak hanya para ayah, ibu yang datang untuk mengaji ataupun sholat, tapi juga bagi anak-anak yang datang untuk belajar agama. Tapi namanya anak-anak, fitrah mereka adalah bermain. Oke. Ya, jadi kita membuat satu ruang serbaguna, bisa menerima tamu, bisa dipakai untuk bercengkrama, ya. Kalau bahasa anak sekarang chill gitu ya. Dan anak-anak juga kita belikan beberapa mainan, Fasilitas ya. permainan, ya. Jadi ada semacam board, football board, ya. Jadi mereka juga bisa bermain ya pada saat waktu pause ataupun pada saat ayah ibunya mendengarkan pengajian di bawah, mereka bisa bermain di atas. Ini menurut saya cukup kreatif karena saya dari kampung di Jawa Tengah misalnya, ketika tarawih bersama, anak-anak kan pasti lari-lari di belakang. Dan respon Pak Kiainya bahkan atau para orang tua biasanya langsung menghardik mereka, kemudian memarahi. Bahkan yang cukup miris adalah ada fatwa dari kiainya misalnya, anak-anak haram masuk ke dalam tempat sholat. Karena memang dia belum khitan, belum dianggap belum bersih segala macam. Satu sisi mungkin oke, karena mengganggu ya, tapi sisi lain bukankah anak-anak memang waktunya belajar ya? Dan saya saksikan sendiri semalam di Al-Ikhlas ini, ketika orang tuanya misalnya berjamaah sholat tarawih, anak-anak berlari-lari tapi di ruangan yang lain di atas. Dan itu mereka having fun, orang tua juga khusyuk dan tidak mengganggu. Alhamdulillah. Jadi memang itulah ya,
Di zaman Nabi pun seperti itu, ya, bawalah anak-anakmu sedini mungkin ke masjid. Oke. Ya, walaupun ada juga bahwa kita harus menjaga anak-anak juga di masjid sehingga tidak mengganggu kekhusyuan para jamaah yang lain. Makanya untuk itu kita fasilitasi ada satu ruangan di mana ada beberapa permainan buat anak-anak sehingga pada saat orang tuanya sholat, Iya. ya, ataupun mengaji, anak-anak bisa bermain. Kadang ada anak yang nggak bisa konsentrasi sekian lama untuk diam, Iya. ya kan, atau ikut sholat taraweh. Jadi untuk itu kita buatkan, alhamdulillah Iya, bisa berfungsi dengan baik. Dan teriak-teriak pun saya rasakan semalam itu mereka teriak-teriak tidak sampai masuk ke bawah ke Iya. tempat sholat. Ya, alhamdulillah. Dan ini mungkin perlu dicontoh bagi pengurus masjid di tempat lain di Eropa misalnya yang akan membangun Betul. khusus berikan fasilitas ruang dan alat-alatnya untuk anak-anak. Betul. Malah beberapa yang saya perhatikan ada beberapa masjid di Amerika itu mereka memberikan fasilitas olahraga. Karena tidak hanya anak-anak tapi remaja, ya. Jadi mereka itu kan mungkin sifatnya aktif ya. Iya. Jadi diberikan beberapa fasilitas olahraga, entah itu ada sekedar ring basket, Oke. ya, ataupun ada kalau yang sekarang anak-anak itu suka bodybuilder, dibuatkan ada palang-palang untuk mereka olahraga kalistenik. Nah, itu juga mungkin ke depan, ya. Ada harapan seperti Ada harapan seperti itu. Sehingga remaja-remaja kita yang sudah 18 tahun ke atas, mereka datang ke masjid selain misalnya untuk belajar agama, sholat, tapi juga bisa menyalurkan aktivitas hobi mereka juga, olahraga. Ya. Itu jadi salah satu tujuan kita juga. Oke. Jadi itulah misi tadi kita, bahwa PPM Ikhlas untuk semuanya. PPM Ikhlas for Hidran, mulai dari yang masih bayi sampai yang sudah sepuh. Pokoknya inklusif ya. Ya. Sempat nggak ada pergesekan lah biasa ketika bermacam-macam kelompok ini, misalnya menginginkan, oh jangan ustadznya ini, oh ini. Selalu ada, ya, itu kalau saya katakan dalam organisasi warna-warni kita. Tinggal bagaimana Alamiah lah ya, pasti alamiah. terjadi. Memang lagi-lagi kita tidak bisa memuaskan semua jemaah. Oke. Tapi setidaknya majority bisa menerima, alhamdulillah. Oke. Ya. Kembali kita sedikit switch ke keluarga ini Pak Hasanul. Menarik tadi kalau proses regenerasi itu dimulai di masjid dengan tidak hanya madrasah tapi juga bermain juga anak-anak dioptimalkan untuk bisa datang ke masjid. Goal pertama itu, tapi saya tertarik dengan keluarga Pak Hasanul dengan 3 anak. Kalau tidak salah sekarang yang paling besar sudah kuliah ya. Hamzah, ya, persiapan kuliah. Persiapan kuliah, yang tengah sudah gede, yang paling kecil pun sudah masuk SMP. Tahun ini insya Allah masuk SMP. Bahkan segera SMP. Ini saya pikir tidak mudah. Sebagai orang tua muslim yang di Belanda pengen anaknya tetap soleh dan hanya mengandalkan masjid yang ya madrasah pun pasti hanya tiap akhir pekan. Perjuangan seperti apa di rumah Pak Hasanul? Memang tidak mudah. Dengan 3 anak. Dengan Tidak ada pembantu loh di sini. ya, betul. Memang tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Ya, lagi-lagi kembali ke orang tua, ya, bagaimana pendidikan di rumah. Itu kan semuanya kan berproses pada saat kita kecil dulu. Oke. Ya, bagaimana kita dididik oleh orang tua kita. Ada memori ya yang Ada diteruskan. memori yang kita teruskan. Memang tidak ada pendidikan menjadi orang tua, ya. Kita mendapatkan pendidikan itu lewati warisan, ya kan? Apa yang diajarkan oleh ayah ibu saya, yang diajarkan oleh mertua saya kepada istri, itu yang kita dapatkan, warisan. Kemudian kita berdiskusi, ya. Kadang kita harus jujur bahwa mungkin yang diwariskan itu tidak semuanya baik-baik Oh saja. iya, pasti zamannya beda, anaknya Betul. beda. Ya, masih ingat kalau dulu di Indonesia kan, wah, sedikit-sedikit cubit. Hah? Dipakai Disabat, sapu. dipukul itu Ya, saya pribadi nggak masalah kan dulu, itu biasa aja gitu loh. ya bagi saya sakit ya, dan saya tidak ingin Kalau sekarang menerapkan itu. KDRT Ya, dilaporin malah sekarang. betul. Nah, jadi lagi-lagi komunikasi antara suami dan istri, pendidikan mereka bagaimana juga, ya, menerapkan ke anak-anak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apa yang jelek menurut kita, ya kita tidak terapkan, ya. Dan ada beberapa nikmat yang kita cari di dunia. Iya. Nikmat pertama adalah harta, nikmat kedua adalah kesehatan,
Nikmat ketiga adalah punya anak yang soleh-solehah. Nikmat keempat, apabila datang waktunya, diambil dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Nah, berkaitan dengan nikmat yang ketiga ini, anak yang soleh-solehah. Karena disebutkan nanti tidak akan putus amal Jariah. seseorang itu apabila mempunyai anak yang soleh-soleh, mendoakan dia terus-terusan. Makanya ini kan saling berkaitan, ya. Mulai dari pendidikan tadi di rumah, keinginan kita punya anak soleh-soleha. Jadi ya, ya saya sama istri selalu berkomunikasi, ya, menerapkan, ya, anak harus bisa ngaji. Dengan bisa ngaji harus bisa sholat, ya, tahu apa itu Islam, ya kan, the 5 pillars of Islam, 6 pillars of iman. Makanya butuh tempat seperti ini, ya, karena kadang ada orang tua yang bisa mengajarkan ke anak, tapi ada juga orang tua yang butuh tempat sekolah untuk mengajarkan agama Islam. Dan saya yakin banyak orang tua juga yang tinggal di Belanda sepemikiran sama saya. Makanya Al-Ikhlas tetap berdiri, Oke. ya, dan tidak hanya Mempertemukan orang-orang yang sefrekuensi itu ya. betul, dan tidak hanya kita, bangsa lain juga antri yang tadi saya bilang. Maroko itu sampai, mohon maaf ya, minta-minta udah dari 6 bulan sebelum dibuka. Mereka melihat sistem pengajaran yang sangat santun, ramah terhadap anak-anak. Dan itu tidak mereka dapatkan mungkin di komunitas Prakteknya seperti mereka. bermain itu tadi ya. Betul. Kembali lagi pendidikan. Ada 3 aspek Pak Asnul. Ada pendidikan. Nanti saya eksplor lagi kelanjutannya dengan pergaulan dan makanan. Itu kan penting sekali. Kita ke pendidikan dulu. Itu seperti apa ketika anak-anak sekolah di sekolah Belanda mengutamakan kebebasan, kemerdekaan, kemudian kemandirian dengan praktek pendidikan ke anak yang ini harus sholat nih, ini harus ngaji nih. Ada kesulitan nggak anak-anak dengan 2 input dari sekolah sama dari rumah yang pasti dalam banyak hal tentangan nih? Ya, pasti ada. Kalau menurut saya itu salah satu challenge ya. Oke. Tantangan buat orang tua yang tinggal di Belanda. Bagi kita, Kuat-kuatan nih pasti nih. bagi kita yang Muslim, ya, bagaimana kita bisa membentengi anak kita terhadap kebebasan tadi, ya. Karena pendidikan di sini kan mengutamakan ya kebebasan dan sama semua, Kesetaraan. semua agama sama mereka katakan, semua gender malah dikatakan sama. Hal-hal itu kan tidak bertentangan, tapi ada hal-hal yang memang harus kita jelaskan ke anak. Berbeda ya. Ya, jadi disitulah mulai dari sedikit demi sedikit dengan mereka masuk ke pendidikan madrasah, ya, mendapatkan juga pengajaran di sini, ya, pengetahuan dari ustadz-ustadz di sini, ditambah juga, terutama kita sebagai orang tua juga harus belajar juga. Ya. Kita harus bisa mengisi juga knowledge kepada diri kita juga. Itu yang penting ya, dan itu yang tidak mudah ya. Ya, karena suri teladan bagi mereka, kita harus lebih baik dari mereka. Persis. Misalnya kita suruh mereka sholat, kita suruh ngaji, otomatis kita harus bisa ngaji juga dong. Dan itu yang Kita harus bisa sholat respect juga. muncul dari anak ya. Betul. Mengalami nggak misalnya ada fase di mana anak-anak ini merasa no, it's not my own way, atau menentang dalam hal entah doktrin apapun yang diajarkan dari agama misalnya? Alhamdulillah, so far buat saya pribadi dan istri belum pernah. Oke. Nah itu saya kan juga dengar dari pengalaman keluarga lain yang susahnya minta ampun nih. Ya saya paham sih kalau dirunutkan ini panjang dari proses pendidikan orang tua kita dulu, tapi paling tidak practicality-nya seperti apa di kesepakatan dengan istri, dengan anak-anak yang dilakukan di rumah seperti apa biasanya? Ya, memang dari kecil, proses panjang ya. Jadi kita bawa ke masjid, di rumah juga sholat jamaah. Begitu datang waktunya azan, Allahu Akbar, kita ambil wudhu, kita bantu mereka ngajari wudhu juga. Walaupun mereka juga dapat pendidikan juga, misalnya di sekolah agama, ya, bagaimana wudhu, tapi kita ulangi lagi. Karena dengan proses repetisi tadi, proses pengulangan tadi, mengalami dulu, anak jadi tahu, ya, konsisten, bisa menjalani. Karena konsisten ini yang susah. Mungkin mereka udah tahu, tapi begitu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tidak menjalani, hilang lagi. Konsisten itu apabila kita sudah konsisten 1, 2, 3, 4 hari, 5 ke 6 kosong, itu bisa kedor lagi.
Nah, jadi proses konsisten tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Di Yang rumah, paling penting sebenarnya di rumah, karena ini ring satunya itu di rumah. Oke. Jadi ada memang beberapa keluhan keluarga, pasangan yang datang mengadu ke masjid. Pak, dulu anak-anak saya sekolah di sini loh, sekolah agama, madrasah. Tapi kenapa sekarang dia nggak mau lagi ya dengan kata saya, nggak mau lagi sholat. Mohon maaf kadang-kadang ya, gabung satu rumah sama pasangannya. Sangat sedih memang, sampai menangis mereka. Tapi ya itu lagi saya katakan, ring satu tuh di rumah, Oke. secara konsisten. Ya, saya pun ya ini masih alhamdulillah masih bisa. Tapi ya kita harus tetap menjaga Iya, iya. sama istri, anak-anak ini ya, karena kita percaya bahwa dunia ini hanya sementara, Iya, iya. only temporary. Karena yang kekal nanti di sana insya Allah. Tapi ya kita harus berusaha mengisi diri kita dan anak-anak kita, karena ya tanggung jawab kita anak-anak kita kan gitu. Walaupun terhadap diri sendiri kan juga begitu. Yang paling basic misalnya sholat lah, itu seperti apa tuh ke anak-anak? Memastikan ini 5 waktu nih di rumah nih. Kalau hari Minggu oke lah di masjid, tapi kalau di rumah nih, ketika pasangan kerja, istri juga pasti ada waktu kerja juga. Proses pembiasaan itu dimulai dari pertama mungkin ya diajak. Karena kalau di awal diajak dari dini akan lebih mudah berikutnya. Ya, ya, ya. Tapi kalau memang belum, ya artinya belum bisa ya dari dini tadi dicoba, harus ada proses pemaksaan. Pemaksaan selain diberikan knowledge juga, pengetahuan. Kenapa harus sholat? Kenapa harus sholat? Ya, karena ya sholat menjadi tiang agama Oke. buat agama kita, agama Islam. Apabila seorang baik sholatnya, insya Allah orang tua akan baik yang lainnya. Ya. Yang saya bayangkan kalau anak-anak di Indo kan, karena mayoritas Islam segala macam, ketika anak sholat ya sudah ini pokoknya gitu loh. Ini perintah agama. Ada perbedaan nggak kalau anak-anak di sini? Ada anak di sini lebih Karena lebih kritikal, komunikatif. Ya, Oke. mereka akan bertanya, why, kenapa, apa alasannya. Kita harus lagi-lagi tadi saya katakan harus mempunyai knowledge ya. Kalau kita belum punya knowledge ya kita belajar. Oke. Ya, Jadi media begitu dipaksa banyak. tapi ada rasionalitas juga yang Betul. ditanamkan. Oke. Jadi mereka bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa sholat seperti itu? Kenapa kadang-kadang nanya, Umi nggak sholat? Ya. Ada waktunya bagi perempuan yang begitu datang tamu kan nggak sholat. Kan harus dijelaskan juga. Walaupun tidak secara detail bagi anak kecil ya. Mungkin saya katakan kalau saya, Umi lagi sakit perut. Oh sakit perut, boleh nggak sholat? Iya. Aufa sakit perut. Enggak, sakit perut cuma bagi perempuan. Oke. Jadi ada saat-saatnya Umi atau kakak itu sakit perut. Saya katakan gitu ya. Tapi lambat laun seiring dengan waktu mereka akan ngerti, Paham, oke. akan paham. Memang tidak semuanya bisa dijelaskan di awal dari A sampai Z, nggak bisa. Tapi memang ada porsinya lah yang mana dijelaskan seperti itu. Memang tidak mudah, Ya, ya. tapi Kuncinya tantangannya di continuity situ. tadi ya. Jadi Konsisten, continuity jangan tadi berhenti itu. bersama-sama. Apabila jalankan bersama-sama akan lebih mudah saya rasa. saya bayangkan sih kalau anak bertanya, why, kenapa aku harus seperti ini? Dan orang tua tidak belajar, tidak punya knowledge ya, hampir bisa dipastikan mereka nggak akan melakukannya. Karena kenapa aku harus melakukan Betul. yang tidak masuk akal gitu. Betul. Oke, kita geser ke pergaulan. Saya dengar ada beberapa yang Pak Hasanul singgung tadi, teman-teman keluarga lain misalnya curhat segala macam yang sama liven, yang sudah lupa segala macam, dan orang tua hanya mengelus dada. Seperti apa sih kalau anak-anak setelah SMP ke atas pergaulan yang berlaku di Belanda? Mereka pergaulan dari kecil memang di sini kan basis school itu juga dicampur, ya kan? Di Indonesia juga saya campur juga. Secara umum sebenarnya tidak ada beda dengan di Indonesia. Cuma ada beberapa hal yang di sini lebih bebas. Mungkin lebih ke tradisi ya, kayak graduation SMP itu ada party-party gitu. Ya ada, cuma kan kembali lagi ke anak dan orang tua. Apakah mereka senang yang seperti itu? Lagi kembali ke keluarga. Ada nilai yang dibangun tetap ya, Betul. meskipun Ada nilai-nilai prinsip yang dibangun, ya. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Komunikasi, kejujuran, seperti itu yang menurut
saya dan keluarga sangat penting bagi kami. Dan yang menarik misalnya kan orang non-Islam dengan pergaulan bebas segala macam, kemudian ada teman mereka yang satu sekolah itu Islam, punya value sendiri, itu dihargai ya. Jadi tidak dipaksa untuk bergabung ketika ada teman mereka Muslim, oh minum nggak boleh, oh hubungan yang seperti ini nggak boleh itu. Itu yang menarik sih di Belanda. Ya, jadi di sini saling menghargai kebebasan beragama itu tinggi sekali. Oke. Jadi pada saat anak-anak saya mengatakan kalau mereka fasting, mereka sudah tahu fasting. Ya, tapi fasting di agama mereka. Oh, fasting tidak boleh makan daging, tapi boleh minum, boleh makan yang lain. Oh enggak, beda di agama kita. Ya. Totally Bagi stop anak ya. yang bisa menjelaskan, dia akan menjelaskan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijelaskan oleh anak, mungkin guru akan menelpon orang tua. Mungkin orang tua yang akan menjelaskan seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi itu gimana kapasitas orang tua menjelaskan ke anak, karena Betul, anak itu tadi akan ditanya oleh teman-temannya. betul. Lagi-lagi komunikasi dan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan untuk itu, ya udah kita komunikasikan. Dan dari kecil sudah seperti itu, kedepannya akan lebih mudah. Oke. Mereka beranjak dewasa, seperti sholat, awal waktu, ya waktunya masuk, sholat. Dimanapun berada, cari tempat sholat. Ya. Jadi tinggal di komunitas, di negara sebebas apapun, misalnya pergaulan sebebas apapun, dengan bekal itu ternyata it works ya. Itu artinya Alhamdulillah. anak-anak bisa terbentengi ya, Bisa. tetap menjadi mereka. Ya, betul. Saya melihat diri saya sendiri lah. Iya, iya. Ya, kadang saya kecil juga diberikan sekolah agama oleh orang tua, diajarkan juga di rumah, ini boleh, ini enggak. Ya. Jadi pada saat saya bekerja di Belanda, ada waktu-waktu tertentu memang kita harus bergaul, Iya. masuk sosialisasi, ya. Pada saat mereka minum alkohol, saya tahu itu tidak boleh bagi saya, ya. Walaupun Itu kadang teladan ya. ditawarkan gitu Ya, kan, ya. sedikit saja Sanul, ya. Memang saya bilang ini nggak boleh gitu loh. That's prinsip. Apapun alasannya, saya katakan saya nggak suka, nggak boleh lewat agama. Saya katakan ya saya nggak suka. Itu memang benteng yang mungkin sudah tertanam ya, dan itu tidak mudah. Harus dari kecil. Oke. Ya, Dan yang menarik ketika bicara prinsip, orang sini menghargai. ya, Ketika kamu ini prinsipmu, ini batas demarkasinya jelas. betul. Dan itu yang menurut saya positif sih. Ya, Jadi setiap orang punya pilihan, punya prinsip sendiri-sendiri, dan tidak boleh saling memaksa itu tadi. ya, Ya. ya. Sampai sekarang anak sudah 3 segede-gede itu, Pak Hasanul, mereka sudah refleks nggak, otomatis nggak kalau soal sholat, soal kewajiban segala macam? Alhamdulillah, terutama yang besar dan yang nomor 2. Bahkan sudah sering aktif bantu di masjid ya? Ya, jadi pada saat misalnya mereka di luar, waktu sholat datang, mereka usahakan sholat, ya, dimanapun itu. Agak sulit memang, tapi saya rasa bisa kita contohkan, misalnya kita ada pada saat musafir, kita nggak bisa sholat berdiri, kita sholat duduk. Ada nggak pengalaman khusus yang mereka ceritakan bareng teman-teman soal berislam mereka, sementara semua mayoritas teman sekelas mereka non-Islam? Entah saat puasa atau soal urusan sholat atau makan misalnya? Ya, mungkin Hamzah dulu ataupun Nabila ya ditanya sama teman-temannya pada saat Ramadan pada saat mereka masih kecil, kenapa nggak makan? Mereka jawab ya fasting, puasa. Iya, iya, iya. Ditanya lagi apa itu puasa, gitu kan? Sama teman-temannya? Ya nggak makan nggak minum, Iya, iya. jawabnya gitu. Nggak makan nggak minum, Iya, iya. kamu bisa mati nanti Iya, kan iya. gitu. Enggak tuh. Tapi kan saya makan pagi hari, Iya. nanti makan lagi di malam hari. Nah, Jadi jadi sebenarnya hanya memindahkan waktu. Nah, cuma mereka tidak menjelaskan behind ya the Ramadan, behind the fasting tersebut. dari proses itu, makanya saya ingin bergeser ke makanan nih. Menurut Pak Hasanul, berpengaruh nggak sih makanan setiap hari terhadap proses pendidikan anak? Yang mulai Pak Hasanul alami sendiri secara pribadi dari kecil maupun ketika sudah punya kewajiban mendidik anak-anak ini. Maksud saya soal kehalalan, keberkahan, kesehatan pasti ya. Tapi aspek mungkin keberkahan sama kehalalan ini. Pastilah.
Ada dua pendapat teman-teman Muslim di Belanda ini tentang makanan, terutama daging. Ada satu pihak yang menyatakan bahwa asal bukan babi, ya udah halal aja. Ada pihak lain yang lebih hati-hati. Pokoknya kalau urusan daging harus ada sertifikat halal, entah ayam, entah daging sapi, kambing. Kalau kambing mayoritas halal sih. Kalau Pak Hasanul pegang yang mana dan penerapan di keluarga seperti apa? Kita keluarga berusaha semaksimal mungkin ya membeli daging ayam ataupun daging sapi, kambing di tempat-tempat yang kita pastikan kehalalannya ya. Seperti di sini misalnya banyak sekali ya tempat-tempat Muslim yang menjual ya, baik itu toko Maroko, toko dari Timur Tengah. Walaupun begitu, terkadang kita berusaha ya, misalnya pada saat safar, perjalanan tidak didapatkan ya, kita mengambil pendapat kedua, insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, daging tersebut menjadi halal. Oke. Ya. Dan Pak Hasanul yakin bahwa menjamin semaksimal mungkin makanan halal itu berpengaruh pada perkembangan anak. Ya. Misalnya? Ya, saya yakin sekali karena disebutkan juga di salah satu sunnah ya, apabila memasukkan barang yang tidak halal ya dan menjadi daging dalam tubuh kita ataupun anak-anak kita, itu akan mempengaruhi psikologinya mereka juga. Psikisnya mereka. Kita sampai pada sesi akhir dari podcast kita ini. Saya ingin tanya ke Pak Hasanul terkait dengan masa depan anak-anak. Kira-kira harapan apa untuk mereka? Apakah mengarahkan misalnya kembali ke Indonesia atau terserah mereka atau? Kalau soal harapan untuk anak-anak saya dimanapun mereka berada, kembali ke seperti saya ya, tetap menjalankan the 5 pillars of Islam, terutama sholat ya kan, karena harapan orang tua tidak banyak. Satu, anak-anaknya soleh-soleha ya, karena itu nanti akan mendoakan mereka apabila sudah meninggal ya kan. Yang kedua, hidupnya berkah ya kan ya. Saya pribadi tidak mengharuskan mereka tinggal di Indonesia ataupun di sini ya. Lagi-lagi saya pikir ya, rezeki Allah sudah ditentukan. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa, paling utama selain soleh-soleha, bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Itu yang paling saya harapkan buat anak-anak, saya terutama. Baik Pak Hasanul, terima kasih sekali, menarik sekali obrolan kita dari awal tadi sampai akhir. Terima kasih Mas Cukup Ferry. banyak Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita dengarkan tadi dari Pak Hasanul, Ketua PPMI kita yang baru, mulai dari perkenalan beliau ketemu PPMI Al-Ikhlas sampai dengan sekarang sudah punya 3 anak yang sudah besar-besar. Dan mungkin 2 hal yang bisa kita petik dari beliau. Satu, terkait dengan keterikatan beliau kepada masjid, yang ternyata tidak tiba-tiba, itu jauh sebelum beliau menikah, bahkan ketika masih kecil dengan orang tua, yang ternyata berefek pada cara beliau menjalani kehidupan. Ketika harus ke Belanda, ke Arab Saudi, ke Swiss, bahkan kembali ke Belanda lagi, kembalinya juga ke masjid lagi. Demikian edisi podcast AIA edisi Ramadan kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang tidak kalah menarik di podcast selanjutnya. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanul. Sama-sama Mas Karim.